Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Fahrul Nisa dengan NIM 1908205025 dari kelas Akuntansi Syariah A semester 4. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil review pasar modal BNI AM Dana Lancar Syariah untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Analisis Portofolio dan Investasi Syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa tujuan BNI AM Dana Lancar Syariah itu? BNI AM Dana Lancar Syariah memiliki tujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau efek syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau deposito syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya ada profil manajer investasi. PT BNI Asset Management merupakan salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April tahun 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities. PT BNI Asset Management telah mendapat izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam LK No KEP 05-BL-MI _2011 tanggal 7 Juli tahun 2011. Saat ini PT BNI Asset Management mengelola 90 produk reksadana. Selanjutnya, ada kebijakan investasi pada BNI AM Dana Lancar Syariah, yaitu BNI AM Dana Lancar Syariah akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio sebesar 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau efek syariah bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan atau korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan atau deposito syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada beberapa penawaran umum pada BNI AM Dana Lancar Syariah. Yang pertama, PT BNI Asset Management selaku manajer investasi melakukan penawaran umum unit penyertaan secara terus-menerus atas BNI AM Dana Lancar Syariah sampai dengan 5 miliar unit penyertaan. Setiap unit penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan nilai aktiva bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp1.000 pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang unit penyertaan BNI AM Dana Lancar Syariah tidak dikenakan biaya pembelian unit penyertaan atau subscription fee, biaya penjualan kembali unit penyertaan atau redemption fee, dan biaya pengalihan investasi atau switching fee. Penawaran umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita berinvestasi di BNI AM Dana Lancar Syariah. Yang pertama, reksadana BNI AM Dana Lancar Syariah tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli unit penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang unit penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak BNI AM Dana Lancar Syariah yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI AM Dana Lancar Syariah.
Selanjutnya, pemegang unit penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang unit penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan unit penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon pemegang unit penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan. Selanjutnya ada beberapa portofolio investasi. Yang pertama ada Bank BRI Syariah, Bank BTNU US, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Kalbar, Bank Maybank, Bank Nagari, Bank Sumsel Bubble, Suku Mudorobah berkelanjutan 1 Busan Auto Finance tahap 2 tahun 2020 seri A, Sukuk Mudorobah berkelanjutan 1 Pegadaian tahap 3 tahun 2020 seri A. Selanjutnya ada beberapa fitur pada BNI AM Dana Lancar Syariah. Yang pertama ada minimum pembelian yaitu sebesar Rp10.000, tidak adanya biaya penjualan, dan biaya pengelolaan manajer investasi maksimal 1,50% per tahun, dan biaya bank kustodian sebesar maksimal 0,15% per tahun, dan tidak adanya biaya pengalihan, tidak adanya biaya pembelian, dan tingkat risiko yang rendah, dan jenis reksadana yaitu pasar uang syariah, dan periode investasi yaitu jangka pendek. Baik, selanjutnya ada grafik kinerja harian BNI AM Dana Lancar Syariah. Bisa kita lihat pada grafik di sini, kinerja harian BNI AM Dana Lancar Syariah setiap bulannya mengalami kenaikan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari BNI AM Dana Lancar Syariah ini tidak diragukan lagi. Nah, selanjutnya kinerja reksadana per 31 Maret 2021. Ada 2 kinerja, yaitu kinerja reksadana dan kinerja benchmark. Kinerja reksadana YTD sebesar 1,03%, per 1 bulan 0,37%, per 3 bulan sebesar 1,03%, per 6 bulan sebesar 2,19%, dan per 1 tahun sebesar 4,66%. Selanjutnya kinerja benchmark YTD-nya sebesar 0,74%, per 1 bulan sebesar 0,17%, per 3 bulan sebesar 0,74%, per 6 bulan sebesar 1,69%, dan per 1 tahun sebesar 3,97%. Selanjutnya di sini dicantumkan kinerja bulanan tertinggi dan kinerja bulanan terendah. Kinerja bulanan tertinggi terjadi pada tanggal 30 September tahun 2020, yaitu sebesar 0,64%. Dan kinerja bulanan terendah terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2020, yaitu sebesar 0,23%. Selanjutnya ada grafik kinerja reksadana versus benchmark atau kumulatif dan grafik kinerja bulanan reksadana. Kita lihat grafik sebelah kiri, yaitu grafik BNI AM Dana Lancar Syariah versus benchmark. Di sini bisa kita lihat kinerja reksadana mengalami peningkatan, atau kinerja benchmark berada di bawah kinerja reksadana dari bulan September tahun 2020 sampai bulan Maret 2021. Selanjutnya, kita berpindah ke grafik sebelah kanan, yaitu ada kinerja bulanan. Kinerja bulanan pada BNI AM Dana Lancar Syariah tidak selalu stabil. Contohnya pada bulan Agustus tahun 2020, BNI AM Dana Lancar Syariah mengalami penurunan yang sangat drastis, tetapi mampu meningkat kembali secara signifikan pada bulan September tahun 2020, dan selanjutnya menurun lagi dan naik lagi. Jadi tidak selalu stabil. Selanjutnya ada keunggulan BNI AM Dana Lancar Syariah. Di sini ada 3 utama keunggulan
BNI AM Dana Lancar Syariah. Yang pertama, minim resiko. Yang kedua, return yang kompetitif. Yang ketiga, terjamin kehalalannya. Maksudnya, minim resiko di sini yaitu reksadana syariah BNI di bibit bahkan bisa dibilang sangat minim resiko. Jadi kamu tidak perlu takut rugi. Untuk BNI AM Dana Lancar Syariah memiliki tingkat drawdown sebesar min 0,01%. Tingkat drawdown merupakan indikator risiko penurunan dari suatu reksadana selama jangka waktu tertentu. Semakin kecil drawdown, semakin bagus kinerja reksadana karena tidak akan mengalami penurunan berarti. Selain itu, manajer investasi BNI Asset Management juga untuk produk reksadana BNI Syariah memiliki expense ratio yang kecil yakni sebesar 0,36%. Buat kamu yang belum tahu, expense ratio yang kecil mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Selanjutnya, maksud dari return yang kompetitif yaitu keunggulan reksadana BNI Syariah ini adalah memiliki return yang kompetitif, yaitu BNI AM Dana Lancar Syariah sendiri. Hingga artikel ini ditulis, imbal hasilnya mencapai 5,39% per tahun. Bahkan dilihat dari grafik pertumbuhannya, reksadana BNI Syariah tidak pernah mengalami penurunan. Satu hal lagi, buat kita atau kamu yang pemula yang ingin coba-coba dulu atau belum punya banyak dana, reksadana BNI Syariah sangat terjangkau. Soalnya kita dapat berinvestasi dengan nominal terkecil sebesar Rp10.000. Selanjutnya, terjamin halal. Kenapa terjamin halal? Karena produk reksadana syariah terdapat dalam daftar syariah atau DES dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan sudah berdasarkan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Reksadana syariah tidak akan berinvestasi pada perusahaan yang dianggap tidak halal, seperti perusahaan rokok hingga minuman beralkohol. Kemudian ada sistem cleansing, yakni proses pembersihan keuntungan reksadana dari yang tidak halal. Apabila ditemukan portofolio perusahaan berkaitan dengan riba, manajer investasi akan menyisihkan pendapatan yang tidak halal tersebut untuk keperluan amal dan memperbarui portofolio investasi sesuai DES atau Daftar Efek Syariah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada review kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.